everybody, kembali lagi di podcast Santuy Part 2 bersama saya Nabila Fitza. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bukan hanya satu, tapi ada dua guys. Nih, kenalin mereka adalah Ketua Umum KSR PMI Unit IAIN Pekalongan periode 2021 dan 2022. Yuk langsung saja kita sapa Mbak Farisa Novitasari dan Mas Bahtiar. Halo Mbak Farisa dan Mas Bahtiar, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, baik selalu semoga. Oke, kira-kira udah siap belum nih buat dikasih beberapa pertanyaan dari netizen? Udah siap nggak nih Dan? Siap nggak siap harus siap demi menjawab pertanyaan netizen. Oke, banyak banget pertanyaan dari netizen yang terkumpul untuk Mbak Farisa dan Mas Bahtiar loh. Langsung saja ya Mbak Farisa dan Mas Bahtiar, kita masuki pertanyaan yang pertama itu buat Mbak Farisa dulu. Mbak Farisa, jadi model foto tiap hari itu bosen gak sih? Model foto kayak model iklan aja ya. Kalau bosennya enggak dong, kan saya fotonya bareng-bareng nggak sendiri, jadi kita foto sama teman-teman semua, ya itu bukan hal yang membosankan menurut saya sih. Ikonik KSR pada masanya gitu ya Dan. Oke, berarti malah seneng ya Mbak jadi seorang model gitu. Karena kan bareng-bareng gitu. Iya. Terus pertanyaan buat Mas Bahtiar nih. Ada misteri apa di KSR selama 3 tahun? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu banyak dikaitkan dengan suatu hal oleh anggota mungkin ya. Karena mungkin angka 3 sendiri itu identik dengan banyak hal, bisa dari jumlah sunnah gitu kan, habis itu jumlah wirid, atau enggak malah angka-angka keramat kayak angka 13 yang dipercaya pembawa sial di Indonesia. Mungkin kalau di KSR sendiri, kalau angka 3 itu berkaitan dengan ya masa jabatan kita atau masa bakti kita di KSR itu 3 tahun. Untuk tahun pertama itu menjadi anggota muda, tahun kedua itu kita menjadi pengurus inti, dan yang tahun terakhir itu kita menjadi anggota atas atau yang biasa disebut anggota tua. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, berarti seru sekali ya selama di KSR itu, selama 3 tahun itu berarti seru sekali ya Mas Bahtiar. Iya, harusnya seperti itu. Sangat ya banyak pengalaman dan kesan-kesan yang nantinya bakal didapat teman-teman semua selama 3 tahun tersebut. Oke, untuk kali ini KSR akan fokus ke arah mana nih Dan untuk kedepannya? Kalau dalam waktu dekat sih lebih ke penyesuaian dulu ya, sama mungkin keadaan kita yang tadinya pandemik dan sekarang masuk ke mode posisi transisi gitulah. Posisinya kita di masa-masa transisi dari online ke offline. Mungkin lebih penyesuaian ke kegiatan kita, habis itu penyesuaian jadwal kita yang tadinya sistem perkuliahannya online, yang sekarang juga ya sudah offline, dan juga beberapa dosen ada yang dirombel dan sebagainya. Mungkin lebih ke penyesuaian di sana dulu untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya, karena juga kegiatan kampus juga sudah mulai banyak, entah itu dari orma-orma lain yang ada kegiatan dan kebetulan juga collab sama kita, otomatis kita juga harus menyesuaikan. Apalagi posisi kampus kita yang berada di kabupaten, sedangkan kita menginduk ke kota, mungkin lebih menyesuaikan ke situ dulu nantinya untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Oke, berarti kita lebih ke penyesuaian ya Dan ya? Iya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan buat Mbak Farisa. Cita-cita yang belum terwujudkan ada nggak kira-kira selama kepengurusan di KSR begitu? Mungkin bukan cita-cita sih ya, lebih tepatnya ke rencana aja, rencana yang
ekspektasinya akan saya wujudkan bareng teman-teman selama kepengurusan tahun kemarin, tapi ternyata belum bisa terlaksana. Kalau rencana sebenarnya cukup banyak, tapi salah satu yang paling pengen banget saya wujudkan itu kita sebagai Ormawa, khususnya sebagai KSRYN Pekalongan itu punya kantor dan gudang yang memadai gitu. Jadi dari dulu itu saya pengen kantornya KSR ya bisa rapi gitu, bisa menunjang kegiatan teman-teman KSR yang anggotanya cukup banyak banget ya, karena kan kita 3 periode kepengurusan. Namun karena kondisi kampus yang belum memungkinkan, terus sekarang kan juga masih masa perpindahan gitu ya, dari pembangunan gedung fakultas, terus yang kampus Panjang juga udah akrab banget sama yang namanya banjir gitu, udah jadi makanan sehari-hari berendam di air. Jadi kantor di yang kampus Panjang itu mulai banyak yang rusak gitu, sarprasnya, fasilitasnya. Jadi menurut saya itu sangat nggak efektif untuk dilakukan kegiatan di sana. Makanya saya berencana untuk punya ruangan, namun karena pihak kampus belum memungkinkan menyediakan ruangan, jadi akhirnya tahun kemarin belum bisa. Semoga sih tahun ini bisa dapat yang lebih luas gitu, lebih nyaman buat digunakan teman-teman gitu ya. Amin. Amin ya dan Farisa ya. Semoga di tahun ini lebih fasilitasnya itu lebih memenuhi lagi. Mungkin menambah sedikit dan untuk ruangan, alhamdulillah tahun ini kita di ACC untuk gudang masih di lingkup Gera Mahasiswa tapi di lantai 2 bisa kita fungsikan sebagai gudang, karena untuk alat-alat kalau di bawah yang mungkin dikhawatirkan nantinya terkena banjir, ini di lantai 2 jadi insya Allah bisa aman. Sama paling untuk menunjang kegiatan kita di kampus 2 yang berada di Kajen, dari pihak kampus nanti menyediakan kantor sementara di gedung perkuliahan terpadu. Untuk lebih jelasnya nanti belum dikabari lagi sih, mungkin nunggu dari Pak Warik gitu sih. Alhamdulillah kalau gitu ikut seneng buat teman-teman akhirnya bisa dapat ruangan yang mudah dijangkau ya, karena kan perkuliahan sekarang udah semuanya mahasiswa di kampus Kajen, tapi kalau harus rapat ke Panjang dulu kan agak jauh gitu, agak susah buat ngumpulinnya. Wah ya, semoga kabar baik akan segera datang ya Dan ya. Oke, selanjutnya nih mau tanya ke Mbak Farisa. Peristiwa apa sih yang Mbak Farisa itu sampai nangis gitu? Yang bikin Mbak Farisa nangis, peristiwa apa? Momen nangisnya ya, kalau ada atau enggaknya tentu ada sih ya, kan namanya juga hidup. Terus juga saya mah anaknya cengeng, jadi gampang nangis. Momen nangisnya karena kan hidup itu naik turun, ada fase senengnya, ada fase downnya, ada fase bahagianya, ada fase sedihnya. Jadi momen nangis itu pasti ada. Seperti saya pernah dengar orang bilang kayak gini, life goes on, langit nggak selamanya akan biru, there's gonna be gray, there's gonna be sun, there's gonna be rainbow. Jadi hadapi aja apa yang ada, jangan pernah menyerah dengan segala tantangan. Wah, luar biasa sekali, sangat bermotivasi sekali ya dan kata-katanya. Selanjutnya kita alihkan ke Mas Bahtiar ya. Kita kan sudah mulai kuliah nih secara offline. Terus selama Mas Bahtiar menjabat sebagai ketua itu susah nggak sih ngatur waktunya itu bagaimana begitu? Coba. Oh, kalau ngatur waktu sih ya gimana Dan? Nanda sendiri juga dulu kan berpengalaman. Tentunya ya ada perubahan lah dari yang tadinya anggota ataupun pengurus apalagi menjadi ketua. Itu banyak forsiran waktu juga di situ, karena mungkin yang jarang teman-teman ketahui, untuk tugas dari ketua sendiri itu agak banyak. Selain mengurus di internal di KSR-nya, kita juga ngurus ke pihak luar, entah itu eksternal dari kampus, ada rapat atau permintaan jaga medis dari biasanya rapat dari
Bapak Warek dari pihak kampus, ada juga yang rapat dari eh, Ormawa kampus. Habis itu juga mungkin ada undangan dan kegiatan di eh, cabang kita di Kota Pekalongan, PEN di kota itu kan juga termasuk yang ngendangi atau yang menjalankan juga dari ketua. Mungkin kalau penyesuaiannya di masa offline seperti ini lebih ke ya itulah kuliah, diutamakan di kuliahnya dulu sih. Jadi kalau mungkin kalau jadwalnya tabrakan, mungkin saya tanya untuk wakil saya yang berangkat atau enggak ya dari teman-teman BPH yang lain atau mungkin motif yang lain yang mewakili. Ini seperti itu. Untuk mungkin yang lebih terforsir sih kegiatan di rumah. Soalnya dari kemarin online banyak bantu-bantu di rumah. Sekarang offline kan jadinya waktu di rumah berkurang, lebih lama waktu di kampus. Seperti itu sih. Oke, berarti itu sesibuk-sibuknya kegiatan di KSR itu kita masih bisa mengatur waktu di perkuliahan ya Dan ya. Harus, soalnya kita juga di sini kuliah juga, tujuan utama kita kan juga kuliah, jadi harus pinter-pinter selain bagi tanggung jawab di organisasi juga harus diperhatikan kuliahnya. Seperti itu. Mungkin dari kalau Dan Farisa dulu gimana Dan, sama aja ya Dan gitu ya Dan. Ya kurang lebih sama sih, tapi kan kalau aku dulu masih online, jadi masih lebih fleksibel untuk ikut kuliahnya kan lewat Zoom meeting, jadi masih bisa lah disambi kegiatan kayak gitu. Apalagi KKN juga dari rumah jadi bisa Iya, kebetulan aku juga ikut KKN-nya online, jadi DR, jadi bisa kesana kesini gitu. Iya, jadi kan KSR ini banyak kegiatan ya tadi ya Dan. Terus Mas Bahtiar sebagai komandan itu mempunyai cara apa bagaimana mengajak anggota yang malas ikut kegiatan begitu? mungkin untuk gimana cara ngajak anggota yang malas kegiatan, kalau sebenarnya banyak metode, tapi kalau melihat kebutuhan kita, mungkin metode yang kita terapkan di tahun ini sih lebih ke memberikan tanggung jawab, memberikan peran kepada teman-teman terutama anggota muda yang mungkin kalau dilihat kegiatan-kegiatan awal kita kemarin itu kan banyak pelatihan dan objeknya itu anggota muda, jadi mereka nggak ikut ngurusi persiapan dan sebagainya. Nah, mulai setelah program kerja kita kemarin larut itu selesai kan, otomatis kepanitiaan-kepanitiaan yang akan datang ada peran aktif juga dari anggota muda. Mungkin dari situ nanti kita optimalkan di situ, kita kasih tanggung jawab pada mereka di masing-masing sih yang nantinya mereka tempati atau mereka dapat tanggung jawabnya. Mungkin dari situ nanti mereka akan banyak koordinasi, entah itu kepada si yang lain, seangkatan atau mungkin lebih baik lagi kalau mereka bisa tanya-tanya ke senior. Jadi nanti ada chemistry kan di situ. Jadi mungkin metodenya kayak gitu. Jadi kalau udah ada chemistry, insya Allah kalau mengikuti kegiatan itu nggak canggung lagi dan ada ya ada tanggungan tanggung jawab di situ untuk masing-masing tugasnya. Jadi mereka insya Allah bisa lebih aktif lagi. Nah, seperti itu. Mungkin dari Dan Faris ada beberapa masukan nggak Dan buat metodenya yang tahun kemarin buat diterapkan di tahun ini seperti itu Dan? Kalau metode untuk menarik minat berarti gitu ya, untuk mengajak teman-teman supaya lebih aktif, mungkin menurut saya sih udah tepat yang Dan Bahtiar gunakan dengan memberikan tanggung jawab, jadi kan akhirnya melatih teman-teman supaya bisa disiplin gitu. Wah, saya ada tugas nih jadi koordinator sih misalkan gitu, jadi kan akhirnya teman-teman mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Namun juga harus diperhatikan, dan ketika memberikan tugas kan ya bukan mendoakan, atau karena kan kebiasaan yang lalu itu yang diberi tugas kadang abai gitu, cuma melalaikan. Nah,
mungkin yang perlu diantisipasi pada hal-hal seperti itu, kadang kan anak nggak bisa kita tebak, teman-teman nggak bisa kita tebak. Ada yang memang berhalangan hadir ketika diberi tanggung jawab, atau ada yang punya alasan-alasan yang lain yang mungkin sebenarnya masih bisa diatasi kan gitu. Mungkin antisipasinya di hal-hal seperti itu aja sih, dan karena kan tanggung jawab itu besar gitu, kalau si PJ-nya nggak hadir kan nanti jenengan sendiri yang repot. Siap kan, siap. Oke, berarti kita harus menerapkan sikap disiplin begitu ya untuk anak-anak yang malas ikut kegiatan gitu ya. Dan oke, next kita lempar pertanyaan ke Mbak Farisa. Hal yang paling berkesan itu selama menjabat sebagai ketua umum di KSR itu apa dan kira-kira? Berarti selama setahun kemarin ya? Iya, selama menjabat sebagai ketua umum di KSR periode Mbak Farisa. Kalau yang palingnya menurut saya nggak ada yang paling, karena semuanya itu berkesan. Jadi selama 1 tahun kemarin, sebenarnya sih dari awal saya masuk KSR ya, tapi mungkin menurut saya setahun kemarin itu paling luar biasa. Jadi saya dibentuk menjadi orang yang beda. Saya sendiri merasakan, wah saya beda nih dari saya yang dulu saya yang pemalu, dulu ya saya yang suka diam gitu, walaupun sebenarnya pengen nih di hati tuh pengen berpendapat, kayak di kuliah pun sebenarnya pengen beropini ketika teman-teman diskusi, tapi takut, saya tuh grogi gitu. Akhirnya saya melepaskan begitu aja kesempatan untuk ngobrol di depan gitu. Nah di KSR ini luar biasa sekali, saya ditantang berkali-kali, disuruh untuk dulu saya pernah jadi narasumber dalam kegiatan, terus selama setahun terakhir kemarin dijadikan ketua, jadi emang harus eksis di depan gitu ya. Akhirnya ya begitulah saya dibentuk, dan akhirnya bisa jadi saya yang seperti sekarang ini ya, walaupun masih sedikit pemalu. Nggak salah dan pemalu dan Beneran kak, pemalu kok. Iya, pemalu ya Dan ya. Iya. Oke, selanjutnya ada yang tanya nih, cara Mbak Farisa merangkul anggotanya itu bagaimana gitu? Apa merangkul langsung dirangkul apa gimana gitu? Kalau merangkul ya tinggal dirangkul gitu ya. Enggak. Kayak gitu. Berarti hampir sama ya tadi kayak pertanyaannya dan Bahtiar tentang mengajak anggota yang kurang aktif. Kalau saya pribadi dulu selama setahun nggak terlalu banyak sih yang saya lakukan, cuma karena saya itu kan orangnya nggak jago mempengaruhi orang gitu ya, nggak bisa menginfluence orang. Saya juga kadang nggak enak gitu kalau mau bersikap otoriter. Jadi yang saya lakukan itu saya mencoba masuk ke circle teman-teman, menghilangkan boundaries antara saya dengan teman-teman, jadi lebih akrab gitu, jadi bestinya teman-teman anggota. Nah dengan kita menjalin ikatan batin gitu ya, menjalin koneksi antara saya dengan teman-teman, nanti kan akhirnya teman-teman lebih enjoy ketika ngobrol ke saya, ketika saya menyampaikan tugas, menyampaikan atau saran arahan yang lainnya, jadi teman-teman lebih santai menerimanya, nggak terlalu kaku dan takut gitu. Tapi ya tetap memperhatikan kondisi lah, ketika waktunya fokus ya fokus, ketika santai ya santai, seperti itu sih. Oke, berarti sikap kita itu harus kondisional ya, melihat situasi, kondisi begitu. Betul sekali. Oke, terus Mbak Farisa, saya mau tanya nih, kata apa yang paling menggambarkan untuk sebuah organisasi kemanusiaan, yaitu KSR, apa itu? Apa ya? Mungkin menurut saya sih tulus. Oke, tulus yang bagaimana itu, coba dijelaskan. Karena menurut pengalaman saya sendiri ya, selama 3 tahun di KSR ini, saya benar-benar diajarkan apa sih artinya ketulusan.
gimana sih kita sebagai relawan harus tulus dalam bertugas, dalam berorganisasi. Ya walaupun agak sulit ya untuk menerapkan ketulusan itu, tapi selama di KSR itu saya benar-benar diajarkan jadi orang itu ya harus tulus, apalagi relawan. Kalau menolong ya jangan tanpa mengharap imbalan, menolongnya tanpa pamrih dan tanpa membedakan satu sama lain. Terus saya juga selain diajarkan gimana bersikap tulus, saya juga diajarkan arti tulus yang sebenarnya itu gimana sih. Cakupannya luas banget ternyata. Dan saya mungkin belum bisa menerapkannya dengan sempurna sih, masih terus berusaha belajar. Wah, jawaban yang sangat luar biasa sekali ya dari Indan Farisa. Oke, selanjutnya kita mau bertanya ke Dan Bahtiar nih gantian. Persiapan apa yang dilakukan ke depannya nih untuk mewujudkan visi misi komandan? Mungkin lebih ke visi misi KSR aja ya Mbak, karena saya kemarin seperti itu sih. Oke, mungkin untuk perwujudan dari visi misi tersebut itu bisa kita lihat di kegiatan-kegiatan kita atau proker yang sudah kita susun. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun tersebut. Gimana cara memaksimalkannya? Itu kita lebih ke pelatihan atau peningkatan soft skill dari SDM kita. Mengingat juga beberapa kegiatan kita kan atau sebagian besar kan pengabdian ke masyarakat, pelayanan kepada orang lain. Soalnya kita kan relawan. Jadi untuk kedepannya mungkin kemarin sudah terlaksana untuk beberapa pelatihan di kegiatan rangkaian larut. Itu ada pelatihan tata kelola webinar, pelatihan satgas jaga medis, pelatihan fasilitator, pembidangan dan sebagainya. Nah, dari proker awal tersebut nantinya diharapkan dari teman-teman mempunyai upgrading soft skill untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Ditambah lagi, alhamdulillah dari Bapak Pembina kita, dari Pak Henry juga memberikan soft skill terkait bidang karya tulis. Jadi alhamdulillah sekali bisa membantu teman-teman semua untuk sedikit meringankan mungkin dari job desk tim khusus untuk pembuatan jurnal. Mungkin itu aja sih. Iya, kebetulan kan kita kegiatannya kan saling berkesinambungan. Jadi mungkin proker-proker yang kita jalankan di awal nanti untuk mendukung proker-proker kita yang di tengah ataupun yang di akhiran untuk lebih memaksimalkannya lagi. Mungkin seperti itu sih. Oke, berarti yang terbaru ini Pak Hendri yang mengajarkan kita soft skill, yaitu karya tulis ilmiah ya Dan ya. Iya, oke. Semoga maksimal untuk kedepannya ya Dan. Iya dong, harus. Siap, amin. Harus ya. Selanjutnya untuk pandangan menurut Dan Bahtiar, pandangan masa depan KSR ke depannya seperti apa Dan? Yang jelas sih untuk kedepannya simpelnya sih harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena mungkin setiap tahun kita kan ada evaluasi setiap tahunnya. Nah, dari evaluasi tersebut diharapkan juga biar kepengurusan depannya atau kepengurusan selanjutnya itu tidak terjatuh di lubang yang sama. Jadi diperbagi terus. Jadi selama ini saya pikir juga KSR semakin tahun itu semakin maju, alhamdulillah, dan semoga tahun depannya bisa semakin maju lagi dan bisa berguna bagi selain dari internal dari KSR, bisa berguna juga untuk kampus dan juga untuk cabang kita yaitu PMI Kota Pekalongan. Oke, harapan yang sangat luar biasa ya Dan ya. Semoga akan tercapai di kedepannya di KSR. Amin. Next kita ke Mbak Farisa. Pertanyaannya, oke.
kira-kira selama satu periode itu masih ada nggak sih PR yang belum terselesaikan buat Mbak Farisa sendiri? Waduh, bahas PR nih. Ada nggak Dan? Kalau PR-nya mungkin ada satu sih ya, PR dari Bapak Pembina terkait pembuatan buku periode. Jadi Bapak Pembina itu meminta untuk membuat buku terkait sejarah kegiatan KSR selama tahun 2021 itu, tentang proker-prokernya apa aja, terus kegiatannya apa aja selain di luar proker gitu. Jadi gitu. Namun karena kepengurusan kemarin jaraknya akhir periodenya saya sama awal periodenya dan Bahtiar itu jaraknya pendek, jadi beberapa materi belum sempat saya masukkan ke draft bukunya. Jadi sampai pelantikan akhirnya bukunya belum jadi. Namun bulan Maret akhir kemarin sudah saya selesaikan dan draftnya insya Allah sudah siap diterbitkan kalau Bapak Pembina meminta untuk penerbitan. Wah, keren sekali, tinggal menunggu waktu penerbitannya ya, Komandan. Iya. Oke, dan Farisa, ada pertanyaan lagi nih. Bisa nggak sih dan Farisa itu meluangkan waktunya untuk membimbing kami sebagai pengurus baru gitu, untuk lebih mahir dalam hal kepemimpinan atau apa, mengatasi anggota yang lain atau bagaimana begitu? Wah, kalau membimbing itu agak berat ya. Saya sendiri kan juga masih dalam proses belajar. Kalau membimbing itu mungkin ranahnya Pak Syarif sama Pak Hendri ya. Kalau sama saya belajar bareng aja gitulah. Kita sama-sama sharing pengalaman, kita sama-sama sharing apa yang pernah kita lakukan. Kalau saya ada pengalaman yang mungkin memang teman-teman butuhkan, ya nanti kita sharing bareng gitu. Dan dari pengalaman teman-teman juga saya perlu belajar, karena kan setiap masa permasalahannya berbeda-beda dan cerita tiap tahun juga akan berbeda-beda. Jadi kalau buat belajar bareng tentu saja akan ada waktunya, tapi kalau untuk membimbing saya belum merasa pantas gitu untuk menjadi pembimbing. Tapi juga kayak dan Farisa sendiri itu di balik layar juga sering ngasih masukan juga untuk kita, untuk kegiatan kita. Jadi ya mungkin membimbing tapi dari belakang gitu dan lebih seperti itu sih. Pembimbing skripsi. Ya, oke. Berarti lebih ke di belakang layar gitu ya. Ya, kita berbagi ilmu aja bareng-bareng, belajar bareng begitu ya Dan ya. Ya mungkin untuk nanti forum resminya bisa diundang jadi pemateri juga bisa dan Farisa. Berat lagi nih jadi pemateri. Dapat sertifikat ya? Oke. Biar sertifikatnya numpuk ya Dan ya. Iya, buat SKKM. Oke, selama Mbak Farisa menjabat sebagai komandan di periode 2021, Komandan Mbak Farisa itu menemui kesulitan apa aja sih? Coba kita ingin tahu begitu. Kalau udah tahu mau buat apa? Kita pengen tahu dan pengen tahu. Kalau kesulitan tentu pasti setiap momen ada kesulitannya ya, karena seperti yang difirmankan Allah juga, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi setiap hal itu pasti ada kesulitannya, tapi di balik kesulitan itu tentu ada solusinya. Kalau kesulitan yang paling saya rasakan itu mungkin karena adanya pandemi COVID ini ya. Jadi ruang gerak kita jadi terbatas. Dulunya yang kita bebas mengadakan kegiatan outdoor, bebas mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengundang banyak orang, karena kan kita organisasi PMI gitu, organisasi yang bergerak di lapangan. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan tentu kan kita perlu mengadakan pelatihan khusus supaya jadi bekal teman-teman gitu saat terjun ke lapangan. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu kan membatasi ruang gerak kita untuk mengadakan pelatihan tersebut. Tapi alhamdulillahnya berkat kerja keras dan inovasi-inovasi yang diberikan teman-teman, akhirnya kegiatan kami bisa berjalan walaupun nggak terlalu maksimal gitu ya. Paling tidak kan bisa membekali teman-teman untuk kedepannya. Mungkin
di tahun-tahun berikutnya bisa diadakan kegiatan outdoor lagi kalau sudah memungkinkan. Oke, berarti efek pandemi itu sangat berpengaruh ya buat organisasi PMI gitu. Karena kita langsung terjun ke lapangan, sedangkan pandemi itu harus social distancing gitu ya, Dan ya. Iya, sangat berpengaruh banget menurut saya. Itu kan kalau mungkin itu kalau di internal kita di kampus, tapi di lain sisi juga yang namanya bencana juga kan, kalau pandemi kan juga nggak libur gitu kan. Jadi tetap kita siap siaga kayak kemarin, walaupun pandemi juga masih ada banjir, otomatis kita juga dimintai turun langsung. Jadi kita tetap ada dari anggota yang turun membantu di PMI cabang kita di Kota Pekalongan dengan beberapa ketentuan khusus kayak protokol kesehatan yang khusus. Sebenarnya seperti itu juga sih. Kan tadi yang seperti disampaikan Mas Batiar bahwa bencana walaupun pandemi kan nggak akan libur. Nah, sedangkan kita teman-teman relawannya juga perlu bekal, perlu ilmu pengetahuannya dulu sebelum terjun ke lapangan. Nah, ilmu yang harus diperoleh itu kan lebih efektifnya di kegiatan bertemu gitu. Nah, sedangkan kita anggotanya banyak, jadi agak sulit untuk melatih semua teman-teman untuk punya materi atau menguasai kemampuan dalam TDB gitu. Nah, karena adanya pandemi itu jadi agak susah gitu. Tapi alhamdulillahnya kita mengatasi hal tersebut dengan mengadakan forum kecil yang nantinya dari teman-teman yang ikut pelatihan itu menyebarkan ke teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin juga kalau kemarin kalau ada permintaan turun juga, kita inisiatif juga dari Datfarisa kemarin itu, teman-teman yang kepengurusan tengah ataupun kepengurusan atas yang sudah mendapat bekal dari tahun sebelumnya yang ikut turun langsung. Jadi menjawab dari pertanyaan yang tadi yang pembekalannya masih kurang untuk terjun langsung dan sebagainya. Mungkin seperti itu kalau tahun kemarin dari Farisa. Amin kegiatan lapangan. Mungkin ya itu pengalaman dan kalau mungkin menambah sedikit, dan kalau pengalaman pribadi sih, kalau kemarin yang kepengurusan dan Farisa itu mungkin cara melatihnya nanti dari teman-teman lingkup kecil, dari rapat internal kegiatan ataupun rapat-rapat yang lain. Jadi selama saat teman-teman ada yang di Pasrai jadi entah itu jadi ketua OC, ada yang ketua SI, itu nanti kan otomatis saat rapat kan dituntut untuk memberikan laporan. Nah, dari situ juga mulai terlatih mental teman-teman untuk bisa ngomong di depan, untuk selanjutnya diteruskan di rapat akbar suatu acara. Kalau biasanya kan kalau ada acara nanti rapat al panitia itu, jadi di situ juga untuk lebih lanjutnya dari rapat-rapat kecil yang sebelumnya udah dibahas. Untuk kelancarannya sendiri lebih ke penguasaan materi juga. Jadi kalau teman-teman menyampaikan materi atau melaporan di depan, kalau dari teman-teman kurang persiapan, otomatis nanti pas penyampaian agak ragu. Jadi mempengaruhi juga di kepercayaan dirinya. Kalau teman-teman penguasaan materinya bagus, udah yakin, udah dirapatkan sebelumnya, insya Allah nanti pas pembacaan atau pelaporan itu nanti akan lancar. Mungkin dari situ juga sebagai latihan dari teman-teman, makanya teman-teman nantinya bisa ngomong di depan umum. Mungkin seperti itu sih. Nah, ya betul sekali, kurang lebih seperti itu sih Mbak Vida. Oke, semoga pandemi tahun ini cepat teratasi ya, Mbak dan Mas Bahtiar. Oke, next buat Mbak Farisa nih, kan Mbak Farisa itu orangnya percaya diri sekali terlihatnya. Ya entah itu benar atau tidak ya, orang melihatnya seperti itu. Jadi kita itu ingin tahu loh tips apa, tips buat kita biar kita tuh percaya diri di depan masyarakat begitu.
Kalau statement yang awal itu hoax itu, saya tuh anaknya pemalu banget loh. Jujurly saya itu baru di KSR saya berani ngobrol dengan orang asing, berani ngobrol di depan umum. Karena ya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, saya itu dituntut untuk belajar. Nah, tipsnya mungkin ya satu itu belajar. Kita harus senantiasa mau belajar, mengulang-ulang. Kita harus senantiasa belajar dan terus belajar untuk ngobrol di depan umum gitu, supaya rasa percaya diri itu perlahan akan muncul. Karena kalau ketakutan itu nggak kita hadapi, rasa grogi itu kan takut ngobrol di depan. Kalau rasa takut itu nggak kita lawan, nggak kita hadapi, ya nggak akan pernah hilang gitu. Jadi pede aja, belajar terus, nanti akan pede dengan sendirinya gitu. Nah itu betul sekali, dari suhunya nih, dapat tips dari suhunya. Kalau tentang pede itu kurang tepat kalau tanyanya ke saya, ke Mas Bahtiar mungkin lebih cocoknya, atau enggak yang lain juga. Teman-teman ada kan yang public speakingnya bagus, itu coba tanyai ke mereka aja. Ya biasanya teman-teman seperti itu agak bodoh amat dengan keadaan. Nah, mesti lancar lah ngomongnya, enak buat ngomong kayak gitu. Oke, berarti kesimpulan dari dua-duanya itu terbiasa sering berlatih begitu ya, Dan? Betul sekali. Oke, next pertanyaan terakhir nih, pertanyaan spesial buat Mas Bahtiar. Ya, apa perbedaan gaya kepemimpinan sekarang dan sebelumnya? Lalu apakah ada yang ingin diubah atau dibenahi lagi pada periode tahun ini, Mas Bahtiar? Kalau gaya kepemimpinan secara umum sih sama, melihat juga dasar gerakan kita kan 7 prinsip, jadi lebih ke demokratis seperti itu. Tapi untuk mungkin untuk bedanya sih, kalau mungkin untuk periode sekarang agak lebih hahihi sih, istilahnya lebih hahihi, lebih santai. Soalnya juga itu juga merupakan metode untuk pendekatan kepada teman-teman anggota, biar istilahnya nggak pekewo, biar kalau penyampaian ide ataupun penyampaian laporan itu dari teman-teman bisa enjoy, bisa plong gitulah dalam penyampaian. Mungkin seperti itu untuk yang perlu diubah. Apa yang perlu diubah, Dan? Mungkin kedisiplinannya sih. Kalau 2 tahun terakhir kemarin kan agak kendor teman-teman di bidang kedisiplinan, sering ngaret, ngaret lah, itu penyakitnya kita selama 2 tahun terakhir ini. Mungkin harus kita benahi bersama-sama supaya jam karet nggak ada lagi di KSR. Siap. Dan kebetulan juga ini dari anggota muda dilihat kok masih semangat, masih tepat waktu gitu. Jadi mungkin masukan untuk teman-teman kepengurusan inti sama pengurus atas itu bisa jangan mau kalah lah sama teman-teman anggota muda dan juga mencontohkan seperti itu. Sama mungkin untuk kepengurusan inti atau pengurus tengah, nanti teman-teman yang sudah ngalamin 1 periode terakhir nanti bisa direalisasikan apa yang kurang dari kepengurusan yang tahun kemarin. Nanti bisa kita rapatkan bareng-bareng kayak gitu untuk mewujudkan yang menurut teman-teman semua itu harusnya seperti apa. Mungkin seperti itu tambahan untuk teman-teman anggota tengah atau anggota inti. Banget tuh. Jadi walaupun yang lebih senior nggak boleh malu untuk belajar sama yang lebih junior gitu ya. Kita bukan maksud senioritas, tapi kan teman-teman baru ini baru masuk atau bisa dibilang masih junior di KSR, masih kecil gitulah. Nah, dari teman-teman yang kakak-kakaknya ini walaupun udah tua, udah lebih dulu masuk ke KSR, ya jangan gengsi untuk belajar sama yang lebih kecil gitu. Karena kan ilmu
nggak tahu dari mana datangnya, bisa dari yang kecil, bisa dari yang tua, atau dari mana saja gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dan gaya kepemimpinan sekarang itu lebih ke santuy tapi tetap berjalan lancar begitu. Iya, tetap terarahkan begitu. Oke, next kita ke Mbak Farisa. Ada sisa 2 pertanyaan lagi nih. Alasan utama kenapa memilih KSR itu apa nih, Mbak Farisa? Coba dijelaskan, diuraikan. Kalau alasan nggak bisa jawab nih saya. Apa ya? Bisa dong, kan cewek itu suhunya alasan begitu loh. Gitu ya? Enggak kok, cewek nggak suka beralasan. Valid sih. Bukannya yang cowok ya? Ya, yang cowok sih mayoritas begitu ya. Iya, suka nyari alasan gitu ya. Bilangnya nge-game, bilangnya futsal. Dicurhat nih. Ternyata tadarus kita itu, Mbak. Masya Allah, gitu ya. Insya Allah. Alasan lagi. Kan alasan lagi kan? Ya, oke, kembali ke pertanyaan. Kalau saya pribadi, ya memang nggak ada alasan sih, mungkin panggilan hati aja gitu, pengen gabung ke KSR. Kalau kata orang bucin itu, saya mencintai pasangan saya tanpa alasan, tanpa tapi dan tanpa karena. Pengalaman. Mungkin ya memang seperti itu yang saya rasakan di KSR. Jadi nggak tahu karena apa, ya pengen aja gitu kenal sama KSR, gabung sama KSR, tahu lebih jauh gimana sih KSR itu dan tumbuh di lingkungan KSR. Aduh, mantap sekali sampai bucinnya keluar ya. Dan ya, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Sama pertanyaan spesial. Bagaimana 3 tahun di KSR, dan bagaimana itu berarti luas ya? Coba dijelaskan. 3 tahun di KSR menurut saya sih satu kata atau satu kalimat nih. Nah, menurut saya luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena saya sendiri itu di KSR merasa banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, banyak ilmu-ilmu yang saya peroleh, mungkin nggak akan saya peroleh di bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Banyak ilmu-ilmu sosial yang memang harus dipelajari di lingkungan luar forum pendidikan formal gitu ya. Kita bisa belajar melalui orang, bisa mengerti karakter orang, bisa menghadapi orang seperti apa, bisa melawan ketakutan kita sendiri. Terus bisa belajar lebih open minded terhadap segala permasalahan yang ada. Terus di KSR itu kekeluargaan di KSR yang saya rasakan itu sangat kental sekali. Bahkan sampai membuat saya salut dan speechless karena kekeluargaannya nggak hanya antar anggota saja atau antar anggota kepada pembina, melainkan sama senior-senior yang udah lulus. Bahkan senior yang udah lulus jauh sebelum saya masuk KSR pun saya mengenalnya dan akrab gitu. Yang saya salutkan tuh seperti itu. Jadi hubungan kekeluargaannya masih terikat erat gitu ya, walaupun sudah jauh masanya. Terus di KSR saya juga diajarkan untuk menjadi manusia yang tough, yang mandiri, yang bisa yang tidak mudah bergantung sama orang lain, dan nggak pernah ragu untuk mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Mungkin lebih ke itu sih, pengembangan diri saya sendiri. Wah, nggak salah pilih komandan ya tahun lalu ya. Keren banget jawabannya, luar biasa, pokoknya mantap. Oke, pengetahuan dan pemahaman baru tentunya ya untuk saya pribadi dan para pemirsa. Oh ya, untuk closing statement, apa yang akan kalian berdua, Mbak Farisa dan Mas Bahtiar, sampaikan untuk pemirsa? Apakah ada motivasi-motivasi lainnya yang dapat menumbuhkan semangat untuk kepengurusan tahun ini? Silahkan, Mbak Farisa duluan. Saya duluan atau Mas Bahtiar dulu aja? Oke, terserah. Oke, mungkin ini belum dipersiapkan ya. Mungkin untuk closing statement dari saya sih, mungkin kalau orang Jawa bilang sih hakikate ngabdi ku mulya, mungkin seperti itu sih. Jadi kita selaku
relawan yang mengabdi untuk kepentingan masyarakat itu harus bangga dengan hal-hal pengabdian semacam itu. Jadi apapun yang kita rasakan, keluh kesah yang kita rasakan, insya Allah akan kembali kepada kita sendiri. Insya Allah semuanya itu mulia di mata Tuhan Allah, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu. Kalau motivasi, saya bukan Mario Teguh jadi nggak bisa ngasih kata-kata motivasi ya. Biasanya gombal ya, Dan? Enggak lah, yang digombalin dong. Enggak. Kalau saya cuma pesan sama teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hidup itu akan terus berjalan. Kita akan menemui masa di mana kita bahagia, di mana kita berduka, di mana kita ada di atas, di mana kita akan di bawah. Seperti halnya langit nggak akan selamanya biru. Kadang langit akan kelabu, kadang akan bersinar terang, kadang juga akan berpelangi. Jadi hadapi saja masalah yang ada, rintangan yang ada, dihadapi dengan kuat, dengan tegas, jangan mudah down gitu. Kalau kita butuh penguat, cari penguat di teman-teman KSR itu saling menguatkan. Jadi nggak perlu merasa sendiri, nggak perlu merasa nggak punya teman. Kalau kita mau terbuka ke orang lain, tentu orang lain akan merangkul kita. Nggak harus ayang ya, Dan? Kalau ayang mah susah, cuma satu. Kalau nggak ada ayang kan bisa bebas sama siapa aja. Aduh. Oke, penutup yang sangat berguna untuk kita semua ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Farisa dan Mas Bahtiar yang sudah bersama kita sepanjang hari ini. Panjang banget ya tadi percakapannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna sebagaimana semestinya ya. Oke. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian ngobrol santai dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, stay tune. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.